Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 1212404, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah yaitu Teori Ekonomi Makro 1, yang dimana materi pembahasan itu keseimbangan pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional itu terdapat satu, pendapatan nasional dan investasi oksigen. Kedua, pendekatan pengeluaran dan output agregat. Ketiga itu pendekatan tabungan dan investasi. Keempat, investasi sebagai variabel endogen. Kelima, investasi sebagai fungsi tingkat bunga atau kurva IS. Yang keenam itu angka pengganda atau multiplier atau analisis lengkap. Dan ketujuh itu ketidakseimbangan yang dimana deflationary dan inflationary gap. Baik, dalam bagian A itu pendapatan nasional dan investasi oksigen, di mana landasan konsep pendapatan nasional dan karakteristik investasi yang bersifat otonom. Dalam pendapatan nasional, definisi di mana total nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Nah, prinsip dasar dari pendapatan nasional itu sendiri di mana setiap pengeluaran dalam ekonomi sama dengan pendapatan bagi pihak lain atau dalam kurung pembeli dan penjual. Ketiga itu ada komponen yang dimana Y sama dengan C tambah I tambah G tambah XM. Yang dimana C itu konsumsi RAT, di mana I sebagai investasi dan G sebagai pengeluaran pemerintah dan XM sama dengan ekspor neto. Nah, fungsi dari pendapatan nasional itu sendiri sebagai alat evaluasi kebijakan ekonomi dan standar perbandingan kesejahteraan via GDP atau GDP per kapita. Nah, manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri, manfaat data itu dapat mengidentifikasi sektor produktif atau lambat, merumuskan strategi dan stabilitas harga dan kesempatan kerja. Nah, dalam investasi oksogen atau otonom dapat didefinisikan bahwa pengeluaran modal yang ditentukan oleh faktor di luar tingkat pendapatan nasional atau GDP. Adapun kurva dari investasi oksigen itu berbentuk garis horizontal yang dimana nilainya tetap, tidak peduli berapapun Y saat ini. Nah, faktor pendorong dari investasi eksogen itu adalah kemajuan teknologi, ekspektasi keuntungan jangka panjang, dan suku bunga dan kebijakan pemerintah. Contoh nyatanya itu pembangunan infrastruktur yang dimana bandara, jalan tol berdasarkan rencana strategis jangka panjang. Dalam investasi eksogen juga itu terdapat FDI, di mana investasi asing dikategorikan eksogen. Keputusan lebih dipengaruhi oleh kondisi global dan daya saing, bukan konsumsi domestik. Dalam pendapatan nasional dan investasi oksogen terdapat satu yang dimana keseimbangan, pendekatan pengeluaran dan output agregat, yang dimana kondisi Y sama dengan AE, di mana seluruh output yang diproduksi terserap oleh total rencana pengeluaran. Nah, kita lihat di sini ada syarat keseimbangan, yang dimana Y sama dengan AE, yang dimaksud pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat. Nah, dalam C konsumsi RAT, kita lihat pada rumus C sama dengan C O tambah BY, di mana CO sama dengan konsumsi otonom atau konsumsi minimal saat Y sama dengan 0, kosong, kosong. Nah, sedangkan B sama dengan MPC dalam kurung 0 lebih besar, lebih kecil dari B, lebih kecil dari B, lebih kecil dari 1, yang dimana porsi tambahan Y yang dikonsumsi. Sedangkan Y pendapatan nasional. Nah, kita lihat di bagian I sama dengan investasi. Nah, itu sama dengan tetap, yang dimana otonom. Dalam model oksigen, investasi tidak dipengaruhi oleh Y.
maka digambarkan sebagai garis horizontal pada grafik nilai I ditentukan faktor luar ekonomi. Nah, kita lihat juga pada bagian G yang dimana pemerintah. Nah, G sama dengan GO, yang dimana belanja pemerintah bersifat otonom atau kebijakan fiskal, tidak bergantung pada besarnya pendapatan nasional, komponen langsung dalam pengeluaran agregat. Nah, kita lihat juga di XM di mana ekspor neto, di mana NX sama dengan XM. Dalam X, maka ekspor dalam kurung pendapatan dari luar negeri, maka M sama dengan impor, kebocoran dari dalam negeri. Sedangkan nilai positif, maka surplus neraca perdagangan. Kita lihat di bagian mekanisme penyesuaian ekonomi dan Keynesian cross, di mana bagaimana ekonomi bergerak menuju keseimbangan secara otomatis. Nah, kita lihat di bagian Keynesian cross diagram. Di situ terdapat AE, di mana Y sama dengan keseimbangan dan AE sama dengan C tambah I tambah G. Nah, kita lihat di bagian keterangan di sini, Y sama dengan AE, di mana keseimbangan. Output yang diproduksi sama dengan rencana pengeluaran. Tidak ada tekanan perubahan produksi. Maka persediaan stabil, produsen puas. Nah, kita lihat di bagian Y lebih besar dari AE sama dengan kelebihan output. Di mana produksi, permintaan, persediaan menumpuk, maka produsen pangkas produksi dan PHK karyawan. Maka Y turun hingga kembali ke titik Y sama dengan AE. Nah, kita lihat pada bagian A, E lebih besar dari Y, maka kekurangan output. Nah, permintaan lebih besar dari produksi, maka persediaan menipis. Pro, eh, pro, pro- Produsen ekspansi buka lapangan kerja baru, di mana Y akan naik hingga kembali ke titik Y sama dengan AE. Sekarang masuk ke bagian 2 di mana pendekatan tabungan dan investasi, di mana syarat S sama dengan I. Keseimbangan ketika aliran bocoran atau yang dimaksud dengan tabungan, maka aliran suntikan investasi. Nah, kita lihat pada derivasi matematis, yaitu S sama dengan I, yang dimana rumus di sini sisi pendapatan yang dimana Y sama dengan C tambah S. Nah, sisa pengeluaran yang dimana rumusnya Y sama dengan C tambah I. Maka eliminasi C dari kedua persamaan tersebut, S sama dengan I. Nah, kita lihat pada analisis kondisi ketidakseimbangan, di mana S lebih besar dari I, maka masyarakat terlalu banyak menabung, konsumsi rendah, persediaan menumpuk, produksi dipangkas, dan tenaga kerja dikurangi, maka Y turun sampai S sama dengan I kembali. Kita lihat pada rumus S lebih kecil dari I, maka pengeluaran lebih besar output saat ini, maka persediaan menipis, perusahaan ekspansi, dan tenaga kerja bertambah, maka Y naik sampai S sama dengan I kembali. Nah, maka pentingnya dikatakan keseimbangan S sama dengan I dalam dana Loan-Bail Funds, di mana tabungan RAT menyediakan dana yang siap dipinjam di pasar keuangan. Permintaan dana, maka investasi adalah permintaan atas dana untuk membangun aset produktif. Ketiga itu stabilitas ekonomi, di mana keseimbangan SI, maka ekonomi tumbuh tanpa tekanan inflasi atau definisi ekstrim. Nah, keempat itu pertumbuhan berkelanjutan, di mana menjamin pertumbuhan mereka serta penyerapan tenaga kerja yang optimal. Baik, kita masuk pada bagian B yang dimana investasi sebagai variabel endogen atau terinduksi, di mana investasi yang besarnya berubah seiring perubahan pendapatan nasional yang dimana menciptakan efek akselerasi. Nah, di sini kita lihat pada bagian di mana fungsi dan keseimbangan investasi endogen, di mana rumusnya I sama dengan I kosong tambah I titik Y. Keterangannya itu 10 sama dengan investasi otonom, di mana
bagian investasi yang tidak tergantung Y ditentukan oleh faktor eksternal. Kedua ada I, di mana marginal propensity to invest, di mana setiap kenaikan Y sebesar Rp1, maka investasi naik sebesar Rp1 menunjukkan sensitivitas investasi terhadap perubahan Y. Nah, ketiga itu ada kurva investasi endogen, di mana berselop atau positif atau naik ke kanan, yang dimana berbeda dengan eksogen yang horizontal. Baik, kita lihat pada penentuan keseimbangan. Di sini ada rumus. Kita lanjut saja di bagian efek akselerasi atau super multiplier, di mana syarat stabilitas. Rumusnya itu B tambah 1 lebih kecil dari 1, maka jumlah MPSI dan MPI harus lebih kecil dari 1. Nah, kedua ada super multiplier, di mana lebih besar dari multiplier biasa karena Y, K, C, dan I sekaligus. Ketiga itu ada lingkaran pertumbuhan, di mana Y ke permintaan, K investasi ekspansi, dan Y lebih lanjut. Kita lanjut pada investasi sebagai fungsi tingkat bunga dan kurva IS, di mana hubungan negatif antara tingkat bunga dirumuskan sebagai R dan investasi membentuk kurva IS berspol negatif. Maka di sini fungsi investasi terhadap bunga dapat dirumuskan sebagai I sama dengan I 0 sampai E titik R, di mana keterangannya itu E besar sama dengan investasi sangat sensitif terhadap bunga. Kedua, E kecil, maka investasi kurang responsif terhadap bunga. Maka tanda garis miring, maka dikatakan menunjukkan hubungan negatif, yang dimana R ke I. Nah, di sini juga kita lihat pada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter terdapat ada bank sentral, di mana suku bunga. Kedua, ada biaya modal menjadi murah. Ketiga, investasi meningkat. Keempat, pengeluaran agregat naik dan pendapatan nasional Y. Maka aktivitas kebijakan bergantung pada elastisitas investasi, di mana rumusnya E. Maksudnya itu, E besar, maka perubahan kecil pada R berdampak besar pada Y. Kedua itu ada nilai multiplier, di mana multiplier ini besar, maka transmisi bunga ke output nasional makin kuat. Baik, kita masuk pada angka bagian C, angka pengganda, yang dimana multiplier atau perekonomian dua sektor, di mana rasio perubahan Y terhadap perubahan pengeluaran otonom yang memicunya. Maka definisi dari angka pengganda tersebut dapat dikatakan sebagai multiplier adalah angka yang menunjukkan seberapa besar Y berubah akibat perubahan pengeluaran otonom. Maka prinsip dari pengeluaran satu pihak sama dengan pendapatan pihak lain. Setiap perubahan awal memicu putaran pengeluaran berikutnya secara kumulatif. Maka pengganda investasi dapat dirumuskan bahwa K1 sama dengan 1 per dalam kurung 1 MPC sama dengan 1 per MPS. Maka keterangan dari rumus tersebut dapat dikatakan MPC sama dengan 0,8, MPS sama dengan 0,2, dan KI sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5. Artinya delta 1 sama dengan 100, maka delta Y sama dengan 100 kali 5, maka hasilnya 500. Kita masuk pada bagian 2 yaitu MPC, di mana 0,5, MPS 0,4, dan KI sama dengan 1 per 0,4, di mana 2,5 artinya delta 1 sama dengan 100. Maka delta Y sama dengan 100 kali 2,5 sama dengan 250.
Kesimpulan dari MPS kecil, maka peganda besar karena lebih banyak. Nah, kita masuk pada peganda konsumsi di mana KC sama dengan MPC tambah MPS. Dalam rumusnya itu adalah KC sama dengan 1 per dalam kurung 1 MPC balas kurung sama dengan K1. Yang dimana delta Y sama dengan delta C tambah delta S, MPC tambah MPS sama dengan 1. MPC berarti porsi delta Y untuk konsumsi, maka MPC 0,8 dari 1000 tambahan Y RP 800 konsumsi. Maka kedua itu ada MPS di mana porsi delta Y untuk tabungan dalam kurung MPS sama dengan 1 sampai MPC. MPC di mana sama dengan 0,8 dan MPS 0,2, maka RP 200 tabungan. Jadi KC sama dengan K1 kenaikan CO sama efeknya dengan kenaikan 1. Kita masuk pada bagian D yaitu ketidakseimbangan pendapatan nasional. Maka kondisi aktual Y sama dengan tingkat full employment di mana muncul 2 jenis kesenjangan. Nah, kita lihat di sini ketidakseimbangan terjadi ketika Y aktual, Y full employment, maka dalam teori Keynesan meskipun Y sama dengan AE dalam kurung pasar barang seimbang, maka keseimbangan tersebut tidak selalu menjamin kesempatan kerja penuh. Ada 2 skenario. 1, under employment equilibrium, di mana Y lebih besar Y full employment pengangguran. Maka yang kedua itu over employment equilibrium, di mana AE lebih besar dari kapasitas produksi maksimal inflasi. Nah, di sini kita lihat pada deflationary gap atau celah deflasi, maka AE aktual lebih kecil dari AE full employment, di mana investasi rendah, konsumsi lemah atau kebijakan fiskal terlalu ketat dan pajak tinggi G rendah. Nah, dampaknya itu sendiri adalah kelusuan ekonomi, persediaan menumpuk, produksi dipangkas, PHK, dan pengangguran meningkat, daya beli turun, dan lingkaran setan. Adapun solusi dari celah deflasi itu, maka tingkat pengangguran atau investasi atau belanja. Nah, kita lihat pada inflationary gap atau celah inflasi, di mana AE aktual lebih kecil dari AE full employment, di mana permintaan terlalu tinggi, maka overconsumption atau investasi berlebihan, maka melebihi kapasitas produksi fisik negara. Dampaknya itu produksi sudah di batas maksimal, tidak bisa ditingkatkan, maka kelebihan permintaan mendorong kenaikan harga secara cepat dan luas, yang dimana dikatakan sebagai inflasi. Nah, solusi dari hal tersebut adalah kebijakan kontraktif, pajak, belanja pemerintah, G sama dengan atau bank. Baik, untuk pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas di atas itu adalah keseimbangan pendapatan nasional dalam rumus Y sama dengan AE, maka syarat keseimbangan pasar barang Keynesan cross ekonomi menyesuaikan diri otomatis. Nah, kedua itu investasi oksogen vs endogen, maka eksogen sama dengan otonomi horizontal, endogen I sama dengan yaitu ketiga fungsi bunga dan kurva IS, di mana rumus I sama dengan LO RE, di mana kurva IS bersolop negatif, maka transmisi kebijakan moneter lewat R. Nah, keempat itu angka
pengganda, di mana K sama dengan 1 dalam kurung MPS, di mana proses berantai dari waktu ke waktu, maka paradox of Thief, hemat, selalu baik. Yang kelima itu ada deflationary dan inflationary gap, di mana celah deflasi, maka pengangguran solusi dari G per I, maka celah inflasi solusinya kontraktif. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.